Halo guys, di era tahun 90-an atau 2000-an, kita biasa nonton film-film robot berwujud manusia hanya sekedar untuk hiburan, dan kita menganggap robot cuma sebagai barang fiksi ilmiah. Namun, sekarang kehadirannya sudah menjadi sangat nyata. Berbagai perusahaan robotik berlomba-lomba membuat robot seks, dan gilanya lagi, penjualan mereka malah meroket bahkan sampai kewalahan terima order sejak adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Peningkatan pesanan ini terjadi baik pada cowok atau cewek single maupun mereka yang sudah punya pasangan. Perusahaan robot seks yaitu Sex Doll Genie mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk mengembangkan sex bots persis seperti manusia, yaitu memiliki detak jantung dan bisa bernafas. Amit, pendirinya, mengatakan bahwa robot seks buatannya sudah dalam produksi dan akan dibekali AI alias Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi yang digunakan adalah AI Tech, yang lebih modern dibandingkan robot-robot sebelumnya, karena di dalamnya ada fitur AI. Sementara itu perusahaan lainnya yaitu Realbotix, meluncurkan robot seksnya yang diberi nama Harmony. Sebagai humanoid, Harmony memiliki Artificial Intelligence pada bagian kepalanya. AI ini adalah sensor pengenal wajah alias Face Recognition yang berfungsi untuk mengingat wajah pemiliknya. Teknologi ini digunakan untuk memudahkan pengguna yang membawa partner robot mereka ke tempat ramai tanpa kehilangan kebersamaan satu sama lain. Bahkan teknologi ini juga memungkinkan robot untuk menghampiri pemiliknya saat berada di tempat yang penuh sesak dengan orang. Kemampuan ini didapat karena adanya sensor kamera yang ditanam di dalam mata. Face recognition ini juga bisa mengenal semua objek yang pernah ia lihat. AI ini juga mengizinkan Harmony untuk mempelajari karakter manusia dan pemiliknya, sehingga ia bisa merespons gerakan dan obrolan dengan kata-kata serta raut wajah persis manusia betulan. Ini membuat Harmony tidak hanya bisa jadi partner seks, tapi juga partner ngobrol. Harmony hadir dalam seperangkat tubuh robot dan kepala tempat pusat mesin yang diintegrasikan ke aplikasi. Aplikasi akan meminta izin pengguna untuk menggunakan akses Bluetooth supaya bisa mengendalikan sensor pada Harmony. Lewat perangkat smartphone, pengguna juga bisa memilih jenis desahan, seperti desahan halus, keras, atau teriak. Ada beberapa pilihan jenis suara juga. Mungkin semua ini kedengarannya aneh, lucu, gila, dan sebagainya. Tapi sadarkah kalian apa bahaya dari fenomena ini? Stephen Hawking dalam sebuah wawancara di bulan Desember 2014 mengatakan sebagai berikut. The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. It would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans who are limited by slow biological evolution could not compete and would be superseded. Yang intinya, perkembangan AI akan menjadi sangat cepat dan pada akhirnya akan menghentikan sejarah manusia di muka bumi ini, karena manusia nggak bisa berkompetisi dengannya. Bahkan Bill Gates sendiri mengatakan, humans should be worried about the threat posed by artificial intelligence. Manusia harus cemas oleh ancaman yang ditimbulkan oleh AI. Sudah banyak film Hollywood yang menggambarkan hal ini. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah film keluaran tahun 2014 berjudul Ex Machina. Judul ini diadopsi dari bahasa Latin Deus Ex Machina yang artinya God from the Machine. Kata Deus dihilangkan di sini yang bisa diartikan bahwa Tuhan memang sengaja dihilangkan atau diabaikan dalam era robot ini. Film ini menceritakan programmer Caleb Smith yang bekerja untuk perusahaan search engine raksasa bernama Blue Book, di mana dia memenangkan kontes yang diadakan kantornya untuk menginap selama 1 minggu ke rumah CEO-nya, yaitu Nathan yang sangat mewah dan terpencil. Nathan tinggal sendirian bersama seorang pelayan bernama Kyoko. Nathan mengungkapkan kepada Caleb bahwa ia telah membuat robot humanoid cewek bernama Eva, lengkap dengan artificial intelligence. Nama Eva diambil dari nama Eve atau Hawa, yaitu wanita pertama yang Tuhan ciptakan dalam Bible. Nama ini dipilih karena setelah berhasil menciptakan Eva, Nathan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ini dikonfirmasikan oleh kata-katanya sendiri. If you have created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Eva memiliki tubuh robot
tapi wajah, tangan, dan kakinya tampak seperti manusia. Caleb terpesona dengan kecantikan Eva, dan setelah ngobrol sana-sini, Caleb mulai naksir Eva. Eva juga mengungkapkan ketertarikannya pada Caleb, dan mengatakan keinginannya untuk melihat dunia luar. Ada bagian menarik di film ini, di mana Nathan menjelaskan pada Caleb bagaimana cara dia membekali Eva dengan AI. Lewat search engine-nya, ia mengumpulkan semua data dari mikrofon dan kamera smartphone orang-orang di seluruh dunia. Data-data yang ditampung oleh Blue Book ini berisi pola, kebiasaan, dan tingkah laku orang-orang seluruh dunia. Inilah yang kemudian dikompilasi dan menjadi otak dari robot yang dibuat oleh Nathan. Belakangan Caleb sadar bahwa ternyata Kyoko adalah robot seks yang diciptakan Nathan. Dan ada robot-robot lainnya yang semuanya cewek-cewek cantik dan seksi. Eva sendiri merupakan hasil evolusi yang semakin disempurnakan oleh Nathan. Begitu nyatanya robot-robot yang dibuat oleh Nathan, sampai-sampai Caleb punya pikiran, jangan-jangan dirinya sendiri juga android ciptaan manusia. Baru setelah mengiris tangannya sendiri dengan pisau, dia percaya kalau dirinya masih manusia. Singkat cerita, Eva berhasil memanipulasi Caleb dan menjebloskannya ke dalam sel yang tadinya dihuni Eva. Dengan pertolongan Kyoko, ia membunuh Nathan penciptanya sendiri dengan cara menusukkan pisau tepat di ulu hatinya. Sesuai judul film ini yang sudah kita bahas artinya tadi, adegan ini berusaha menggambarkan apa yang dikatakan oleh filosofer terkenal Jerman bernama Friedrich Nietzsche. God is dead, and we have killed him. What was holiest and mightiest of all that the world has yet known has bled to death under our knives. Tuhan sudah mati, kita membunuhnya. Yang Maha Kuasa mati berlumuran darah di bawah pisau kita. Nietzsche sendiri terkenal sebagai penentang agama, dan kata-kata tadi menggambarkan pemikirannya bahwa abad pencerahan yang dikenal sebagai era The Enlightenment pada abad 17-19 telah menghilangkan kemungkinan keberadaan Tuhan. Pada abad ini jugalah organisasi Illuminati dilahirkan, karena Illuminati sendiri berasal dari bahasa Latin Illuminatus, yang artinya enlightened atau tercerahkan. Kisah diakhiri dengan Eva dijemput oleh helikopter yang ditujukan untuk menjemput Caleb pulang, disusul dengan adegan di mana Eva sudah membaur di tengah keramaian di suatu kota besar. Apakah film ini hanya sekedar fantasi? Ataukah ada pesan tersembunyi di balik film ini? Silakan kalian menilai sendiri. Yang pasti, sejak awal Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, dan manusia ditakdirkan untuk saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, bukan antara manusia dengan robot. Oke guys, itulah tadi pembahasan dari film Ex Machina. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan. Ciao!